Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres. Kok bisa orang ini ditemukan meninggoy di dasar gua bawah laut dengan keadaan tertusuk sebuah pisau? Banyak dugaan mulai bermunculan. Jadi kronologinya begini. Saat itu Miroslav menyelam memasuki gua bawah laut yang dalamnya mencapai 50 meter. Dia menyelam bersama dua orang temannya. Nah, saat mereka ingin kembali naik ke atas, ternyata Miroslav tidak ikut di belakang. Diduga dia nyasar di dasar gua. Setelah 1 jam tidak ada kabar, polisi menduga si Miro mungkin udah meninggoy. Namun anehnya, saat tubuhnya ditemukan, di dadanya terdapat sebuah pisau yang menancap. Semua jadi heran dong. Lah kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Miroslav? Alat penyelamnya diperiksa. Di sana terdeteksi bahwa si Miro sempat naik turun tidak jelas sebelum akhirnya tenggelam dan tidak bergerak lagi. Bingung juga sih. Soalnya kan tidak ada yang membawa pisau saat menyelam. Itu pisau muncul dari mana, Pak? Banyak orang dan alat yang diperiksa, namun hasilnya tetap membingungkan. Kalau begitu, mari siapkan otakmu dan kita cek kisah lengkapnya di channel itu. Kira-kira benda terbang terbesar apakah yang pernah dibuat oleh manusia? Lah itu lu udah tampilin di situ. Iya, ini adalah kapal balon udara yang ukurannya lebih panjang dari kapal Titanic. Panjangnya mencapai 245 meter. Jika benda ini terbang di atas rumahmu, maka itu sudah seperti ada sebuah gedung yang melayang di atasmu. Lantas bagaimana balon itu bisa terbang? Dan apa gunanya? Balon ini digunakan sebagai alat transportasi untuk menyeberangi samudra. Balon ini bisa terbang karena diisi dengan helium. Harusnya begitu. Tapi kali ini balon itu diisi dengan hidrogen. Dan sebagaimana yang diketahui oleh anak kimia, hidrogen itu mudah terbakar. Saat itu, balon yang bernama Hindenburg ini sudah mau mendarat setelah menyeberangi Samudra Atlantik. Udah dekat banget tuh dengan tanah. Tiba-tiba ada api yang menyambar dan membakar benda ini dalam sekejap mata. Tidak sampai 1 menit, balon ini ludes terbakar. Untungnya, sebagian besar penumpang berhasil selamat. Ada beberapa konspirasi tentang kejadian ini. Mari kita bahas semuanya di video itu. Orang ini mencoba bertahan hidup di dalam kapal selam Rusia yang tenggelam hingga ke dasar laut. Oksigen terbatas dan mereka tidak bisa berenang ke permukaan karena jaraknya terlalu jauh. Jika mereka nekat berenang ke permukaan, maka tubuhnya bisa terkompresi karena tekanan di dasar laut itu sangat tinggi. Tubuh manusia bisa saja hancur karena tekanan air. Lagi pula, jika mereka membuka palka di kapal selam ini, maka semua orang di dalamnya akan terhempas air yang sangat deras. Sementara itu di permukaan laut, tim penyelamat Rusia benar-benar kesulitan saat ingin menyambungkan kapsul penyelamat ke pintu kapal selam. Mengetahui ada kapal selam yang tenggelam, negara-negara tetangga menawarkan diri untuk membantu karena mereka itu punya alat yang lebih canggih. Namun bantuan itu ditolak oleh pihak Rusia dengan alasan yang tidak jelas. Keluarga korban memohon agar suaminya diselamatkan dengan cara apapun. Sayangnya ada banyak kontroversi yang terjadi dalam tragedi ini. Ada banyak tanda tanya besar yang menghantui kejadian ini dan ada banyak konspirasi yang menyelimuti kisah ini. Hari ini mari kita bahas tragedi kapal selam Kursk. Direktur bank ini mau membuka berangkas yang sudah berumur 75 tahun. Semua kodenya sudah dimasukkan dengan benar. Tapi pintu berangkas itu tidak bisa terbuka. Ahli berangkas pun didatangkan untuk membukanya, tapi tetap tidak bisa. Teknisi menduga berangkas ini dikunci dari dalam. Sontak Pak Direktur jadi kaget. Mana mungkin bisa dikunci dari dalam? Ya, itu bisa saja terjadi, Pak, jika ada perampok yang mengganjal pintunya dari dalam. Dan ternyata benar, pintu berangkas telah dilas dari dalam oleh para perampok. Perampok ini mengumpulkan banyak emas, uang, dan barang berharga lainnya. Mereka berpesta di dalam berangkas selama 27 jam. Mereka makan, minum, tidur, dan berbagi pengalaman. Sementara itu, Pak Direktur masih berbaik sangka. Mana mungkin berangkas ini dimasuki perampok, sementara tidak ada bekas cungkilan, tidak ada jejak kaki, dan semuanya bersih. Terus itu perampok masuk lewat mana dong? Dan apakah dia terjebak di dalam berangkas? Bagaimana cara dia keluar? Memang ini kasus pencurian yang cukup di luar nalar sih. Simak kisah lengkapnya di situ.